Perkenalkan, nama saya Niko Fernando dengan NPM 214128 dari kelas 2 MNME. Perkenalkan, nama saya Tony Ong, NPM 21412330 dari kelas 2 MNME. Perkenalkan, nama saya Fikri Septamadeni, NPM 2141023 dari kelas 2 MNME. Perkenalkan, nama saya Ang Tianwei dengan NPM 2141201 dari kelas 2 MNME. Tujuan dari penelitian mengenai sumber daya manusia dari PT Astra Motor Indonesia adalah: pertama, peneliti ini bertujuan untuk menganalisis PT Astra Motor Honda Motor apakah dapat bertahan diri untuk melewati tantangan serta persaingan yang ada. Kedua, penelitian ini merancang strategi baru untuk menarik agar konsumen tertarik dan bisnis tetap berjalan dengan lancar. Yang ketiga, mengumpulkan analisis perencanaan tentang kerja atau KUFA agar dapat mempersiapkan karyawan dan perusahaan dalam menghadapi masa pandemi. Manfaat dari penelitian mengenai PT Astra Motor adalah: pertama, agar dapat menimbulkan informasi dan inspirasi terhadap PT Astra Motor dengan menggunakan analisa perencanaan tentang tenaga kerja dan VUCA mengenai persiapan dalam menghadapi masa pandemi ini hingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan karyawan. Yang kedua, menggunakan analisa perencanaan tenaga kerja agar dapat mempersiapkan karyawan dan perusahaan dalam menghadapi masa pandemi ini. Yang ketiga, memberikan ilmu kepada kami agar sebagai mahasiswa dengan harapan makalah ini dapat dijadikan bantuan kepadanya dalam menyelesaikan skripsi. Analisa usaha dalam peradaban VUCA. Pada saat pandemi COVID-19 ini, hal ini perlu dikhawatirkan cukup banyak dan tidak menurut kemungkinan suatu usaha mengenali loss atau maupun jenis usahanya. Maka untuk melakukan suatu program penyelesaian agar tidak jadi kerugian, volatilitas adalah membuat tantangan tidak diduga atau tidak stabil bagi berbagai macam usaha. Untuk menghindari dari masalah yang tidak diinginkan, maka pemilik usaha harus melakukan fleksibilitas di mana mereka menerapkan usaha mereka untuk tetap bertahan dan menyelesaikan dengan kondisi pandemi ini. Ketidakpastian. Agar suatu usaha dapat berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan juga suatu kepercayaan diri, di mana seorang pengurus tidak boleh bergoyah dari kondisi pandemi, melainkan harus memikirkan strategi apa yang dapat dilakukan agar usaha tersebut dapat melewati kesulitan keuangan dalam usaha ini. Kompleksitas. Dalam situasi ini memiliki banyak bagian dan variabel yang sangat berhubungan untuk memajukan suatu usaha. Tidak dimungkinkan usaha tersebut dapat berdiri sendiri dan berjalan secara lancar apabila hubungan antara karyawan dengan pemilik maupun pengurus usaha tersebut tidak baik. Ambiguitas. Pemilik PT Astra Honda Motor menghadapi permasalahan pandemi COVID-19 dan melakukan pengetahuan kegiatan produksi dengan minimal operasi, misalkan dengan mengurangkan garis produksi, mengatur shift karyawan, dan tujuan agar bisnis tetap bisa berjalan. Motivasi usaha. Pada PT Astra Honda Motor ini memungkinkan motivasi teori dua faktor. Herzberg, yaitu pemimpin harus memastikan kecukupan faktor kesehatan untuk menghindari ketidakpuasan pekerja dalam menjalankan moda. Pemimpin juga harus memastikan tentang pekerjaan sebagai motivasi yang memiliki manfaat setiap karyawan, motivasi untuk bekerja lebih semangat dan lebih baik. Analisis kepentingan sumber daya manusia usaha. PT Astra Motor menjalankan sistem manajemen pengolahan sumber daya manusia profesional dengan prinsip internally fair atau externally conflict. Dalam melakukan hambatan perjualan motor di Indonesia yang semakin kuat, usaha membutuhkan sumber daya manusia yang kreatif, kompetitif, dan inovatif. Proses penyelesaian karyawan PT Astra Honda Motor. Yang pertama, perencanaan SDM. Pada tahap ini, PT Astra Motor telah menentukan kualifikasi karyawan sumber daya manusia pada saat dibutuhkan oleh usaha tersebut. Menyambangi tentang perjualan sepeda motor di Indonesia yang semakin tinggi, PT Astra Honda Motor membutuhkan sumber daya manusia yang kreatif, kompetitif, dan inovatif. Menuntut sumber daya kandidat. Menentukan sumber daya kandidat dapat berasal dari internal atau eksternal. Menentukan sumber daya kandidat ini dari internal ini hanya mengingatkan seorang kebagian yang lebih
penting atau bagian lebih membutuhkan. Sedangkan sumber koordinat eksternal ini dapat dilakukan dengan melakukan advertising untuk pencarian sumber daya manusia yang dibutuhkan. Membuat pengumuman rekrutmen agar koordinat dapat mengirim lamaran. Pada tahap ini, perusahaan PT Astra Honda Motor membutuhkan advertising mengenai kinerja apa yang dibutuhkan untuk mengisi bagian yang diperlukan oleh PT Astra Honda Motor. A. Mengadakan tes perekrutan karyawan. Dalam perekrutan ini penting bagi proses kinerja perusahaan karena berkaitan dengan kelangsungan karyawan dalam kedepannya dan dapat diprediksi kinerja seorang karyawan apakah cocok dengan kriteria yang dibutuhkan perusahaan. B. Interview para calon karyawan. Dalam wawancara ini, kita dapat mengetahui keterampilan berbicaranya, pengalaman apa yang dia dapatkan, mengetahui kandidat yang layak untuk bekerja, mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan bagi perekrutan ini. Teori-teori motivasi. Motivasi adalah hasil interaksi antara individu dan situasi, yang artinya bagaimana caranya mengerahkan daya dan ketekunan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan, khususnya dalam tujuan organisasi. Motivasi bertujuan agar semua orang dalam perusahaan mau bekerja sama secara produktif untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Teori motivasi terdiri dari 4, yaitu pertama, teori 2 faktor Herzberg. Menjelaskan 2 jenis faktor yang ditemukan di tempat kerja, yaitu menciptakan kepuasan kerja dengan memotivasi karyawan dan mengurangi semangat pekerja untuk bekerja. B. Teori faktor motivasi dan faktor kebersihan. Faktor motivasi berhubungan dengan kepuasan dan faktor-faktor yang secara positif bertindak untuk memastikan kepuasan atau motivasi selama waktu tertentu. Sedangkan faktor kebersihan adalah faktor yang menyebabkan ketidakpuasan dan penurunan moral. Faktor ini tidak menjamin kepuasan atau motivasi dalam waktu yang lama. Jika teori McGregor, X dan Y. Teori X menjelaskan karyawan yang bekerja di suatu usaha awalnya tidak akan termotivasi, tidak suka bekerja. Teori Y menjelaskan bahwa karyawan yang bekerja di suatu perusahaan yang menyukai pekerjaannya, kreatif, memotivasi dengan pekerjaannya, serta senang untuk menerima tantangan dalam bekerja. 4. Teori kebutuhan McClelland. Kebutuhan pencapaian, kebutuhan kekuatan, kebutuhan kehubungan. Itu keinginan dalam mencapai sesuatu, memiliki pengaruh bagi orang lain, dan berhubungan secara sosial. Teori hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologi. Tahap ini merupakan kebutuhan fisik yang dasar, yaitu hal-hal yang kita perlu untuk bertahan hidup. Kedua, kebutuhan akan keamanan. Tahap ini bukan keamanan secara fisik, tapi juga mengenai rasa keamanan, yaitu secara mental, misalnya bebas dari rasa takut dan stres. Ketiga, kebutuhan untuk kasih dan sayang. Tahap ini kebutuhan untuk merasakan kasih sayang dan perasaan. 4, kebutuhan akan penghargaan. Tahap ini kebutuhan untuk merasa dihargai dan memiliki keinginan untuk berprestasi. 5, kebutuhan aktualisasi diri. Tahap ini kebutuhan mengenai membuktikan serta menunjukkan diri kepada yang lain. Topik motivasi terdiri dari job redesign, employee involvement, dan variable pay program. A. Job redesign. Dan pekerjaan adalah metode yang digunakan manajemen untuk meningkatkan cara kinerja karyawan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Kedua, employee involvement. Kelibatan karyawan adalah ukuran kinerja seseorang yang mempengaruhi terhadap kepuasannya sendiri. Tiga, variable pay program. Membentuk struktur bayaran membutuhkan penyimbangan dalam perusahaan secara internal maupun eksternal. Dalam internal, mulai proses evaluasi pekerjaan, sedangkan dalam eksternal, bukan kebijakan pemerintah. Pengertian karyawan. Karyawan merupakan aset yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Perancangan suatu perusahaan terjadi karena adanya karyawan. Oleh karena itu, setiap orang mempersiapkan jasa akan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji pokok maupun bonus atau komisi. Jenis-jenis karyawan. Yang pertama yaitu karyawan tetap. Karyawan tetap merupakan pekerja yang bekerja di tempat yang memiliki kontrak yang memiliki bersifat permanen atau jangka waktu yang lama. Karyawan tetap mendapatkan gaji pokok yang teratur karena telah mengikuti kegiatan perusahaan tersebut secara terus-menerus dan bekerja dengan waktu yang full atau full time. Karyawan tidak tetap. Karyawan tidak tetap adalah pekerja yang hanya bekerja sementara. Dia dapat berhenti kapan saja.
Jadi karyawan dibutuhkan ketika perusahaan membutuhkan pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan. Jika karyawan tersebut tidak mendapatkan gaji yang teratur, karena gaji tersebut hanya dihitung saat karyawan tersebut melakukan suatu pekerjaan. Proses penyeleksian karyawan. Wawancara pendahuluan. Tahap ini digunakan untuk menyeleksi peserta yang bakatnya tidak sesuai atau memenuhi persyaratan dari perusahaan. Calon karyawan akan ditanya mengenai seberapa dalam memahami perusahaan tersebut. Yang kedua, aplikasi kosong. Pada tahap ini diberikan aplikasi kosong yang bertujuan untuk mengisi biodata calon karyawan agar perusahaan dapat mengetahui karakter calon karyawan. 3. Tes tertulis. Tahap ini yaitu peserta melakukan tes tertulis seperti tes kepribadian, tes bakat, tes kecerdasan, dan lainnya. Ini dilakukan untuk mengambil informasi dari peserta secara objektif. Yang keempat, wawancara ketenagakerjaan. Tahap ini dilakukan oleh calon karyawan dengan menjadi bagian dari perusahaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana calon karyawan menanggapi suatu masalah, sikap, ucapan, dan lainnya. 5. Tes medis. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui badan jasmani karyawan supaya mengetahui calon karyawan apakah cocok untuk melakukan suatu pekerjaan tersebut agar dapat mengetahui batas kemampuan calon karyawan. Yang keenam, surat pengangkatan. Tahap ini adalah tahap akhir dari proses seleksi. Perusahaan akan mengambil keputusan untuk menyeleksi karyawan yang cocok untuk perusahaan tersebut. Macam-macam tes karyawan. Yang pertama yaitu tes kemampuan kognitif, cognitive abilities. Merupakan tes untuk mengukur seseorang dalam skenario, dalam hal yang tidak terduga dan menilai kemampuan seseorang dalam keterampilan menari dan verbal, numerik dan verbal. Kedua, tes kemampuan motorik atau motor physical abilities. Tes yang mengukur kecepatan dan ketelitian dalam mengerjakan tugas seperti kecepatan tangan, jari, dan pergerakan lengan. Ketiga, tes kepribadian, measuring personality. Tes yang bertujuan untuk mengukur kepribadian perilaku dan sifat seseorang, karena setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. 4. Tes minat bakat, interest inventory. Tes yang bertujuan untuk mengetahui minat seseorang dalam suatu bidang kegiatan. Yang kelima, tes pencapaian atau achievement test. Tes yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil seseorang dalam mendalami kegiatan pelajaran dan waktu tertentu. Baiklah, analisa perencanaan tenaga kerja atau manpower planning. Yang pertama, memahami tenaga kerja yang ada. Pemilik PT Astra Honda Motor harus memahami terlebih dahulu usaha dan tentunya mereka sudah memahaminya, agar dapat mempertimbangkan karyawan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan inovasi, memajukan usaha, agar dapat berjalan dengan lancar serta dapat bersaing untuk kedepannya. Selanjutnya, perencanaan masa depan. Pemilik PT Astra Honda Motor juga harus membuat strategi terhadap target yang ingin dicapai, seperti target untuk 5 tahun ke depannya, dan harus merancang strategi tersebut seperti apa yang dapat digunakan, apa yang dapat dikembangkan, apa yang harus dihilangkan, agar usaha tersebut dapat mengikuti zaman yang semakin maju. Selanjutnya, rekrutmen dan seleksi. Pada tahap ini, pemilik usaha telah mengidentifikasi skill karyawan seperti apa yang dibutuhkan, sehingga tahap selanjutnya adalah memilih atau menyeleksi sekumpulan calon karyawan yang terbaik di antara semuanya, yang kedepannya akan dapat membantu usaha mereka, yaitu dalam mencapai target dan tujuan yang diinginkan. D. Setelah mendapatkan karyawan yang diinginkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pelatihan terhadap karyawan baru, agar dapat menambah skill karyawan tersebut. Tidak hanya skill, tetapi pemilik juga harus melatih karyawannya dalam beretika, sehingga dapat meminimalisasikan terjadinya konflik antara karyawan dengan pelanggan maupun sesama karyawan. Selanjutnya, manajemen perubahan, The X-Step Change Model oleh John P. Kotter. A. Menumbuhkan rasa urgensi, create a sense of urgency. Langkah awal dalam model perubahan 8 langkah Kotter adalah menciptakan kebutuhan mendesak atau menumbuhkan rasa urgensi
Resiliensi adalah motivasi yang dapat menumbuhkan keinginan untuk berubah. B. Membentuk koalisi kepemimpinan yang kuat, build a guiding coalition, yaitu meyakinkan karyawan untuk bersama-sama melakukan perubahan dengan membangun koalisi dengan tujuan mengarahkan karyawan untuk melakukan perubahan. C. Menciptakan visi perubahan, create a vision for change. Visi dengan jelas menyatakan arah kemana perusahaan harus pergi. Menciptakan visi yang jelas yang merangkum keseluruhan tujuan perubahan adalah cara yang sangat mudah untuk mendapatkan dukungan seluruh organisasi. D. Mengkomunikasikan visi perusahaan, communicating the vision. Visi yang telah diciptakan untuk perubahan juga harus dikomunikasikan ke seluruh organisasi untuk mendapatkan dukungan dari seluruh anggota organisasi. E. Menghapus rintangan, removing obstacle, yaitu 4 langkah pertama sangat penting dalam membangun kekuatan inisiatif perubahan. Langkah kedua yaitu mencari hambatan atau mengetahui serta memahami hambatan atau hambatan yang dapat menghambat perubahan kita. F. Mewujudkan sasaran jangka pendek, creating short-term wins. Dengan adanya sasaran, kita akan menjadi lebih termotivasi untuk melakukan suatu perubahan. Ini dapat digunakan untuk menilai investasi yang telah kita keluarkan dan dapat menumbuhkan kembali motivasi anggota agar dapat terus mendukung kemajuan. G. Membina perubahan yang telah diciptakan, build on the change. Banyak yang terjadi saat proses perubahan yang membuat perubahan gagal karena kepuasan diri serta deklarasi keberhasilan yang terlalu dini. Menurut Kotter, sangat penting untuk terus memperkuat dan mempertahankan perubahan tersebut, bahkan setelah perubahan tersebut tercapai. H. Perubahan dalam budaya, ensure the change in corporate culture. Mengubah suatu proses belum cukup untuk menerapkan budaya perubahan di setiap organisasi. Perubahan harus menjadi bagian dari inti organisasi agar memiliki dampak positif yang langgeng. Selanjutnya, metode objek penelitian. Objek penelitian yang menurut saya dapat dijadikan sebagai objek penelitian adalah PT Astra Honda Motor yang berkantor pusat di Jakarta. PT Astra Honda Motor atau sering disebut Honda memiliki sejarah yang panjang. Namun saya akan tetap di sini di mana PT Honda didirikan pada tanggal 11 Juni tahun 1971, namun digabung pada tahun 2001 dengan nama PT Astra Honda Motor. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang akan kami gunakan untuk mengumpulkan data dari PT Astra Honda Motor adalah metode observasi. Observasi adalah suatu tindakan atau cara mengamati suatu peristiwa dan keadaan untuk memperoleh data sehingga dapat diolah untuk tujuan tertentu. Pengamatan ini harus dilakukan langsung di tempat untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Selanjutnya, metode analisa data. Metode analisa data digunakan untuk PT Astra Honda Motor adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif sendiri adalah metode di mana populasi dipelajari dengan menggunakan alat ukur. Dan ini hasil pembahasan dan analisis jadwal kegiatan yang dilakukan. Yaitu pertama tanggal 10 Maret 2022. Kegiatan meminta izin untuk melakukan wawancara. Pada tanggal 11 Maret 2022 untuk melakukan wawancara dan observasi, serta tanggal 12 Maret tahun 2022 membuat proposal. Hasil dan pembahasan, PT Astra Honda Motor senantiasa mengembangkan produk dan teknologinya, meningkatkan pelayanan di jaringan, penjualan dan purna jual Honda, serta berpartisipasi secara luas dalam kegiatan dan komunikasi dengan masyarakat melalui platform. Selanjutnya, perencanaan tenaga kerja. Pertama, ada manpower planning. Manpower planning PT Astra Honda Motor adalah perusahaan manufaktur dan distribusi sepeda motor terbesar di Indonesia, memperkerjakan lebih dari 20.000 orang. Sejalan dengan visi perusahaan, PT Astra Honda Motor selalu berusaha memberikan solusi mobilitas terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan sistem manajemen kelas 1. Kedua, pemetaan SDM.
Ketersediaan tenaga kerja yang dimiliki PT Astra Honda Motor dengan menganalisis data karyawan beserta usia dan upah atau gajinya. Beberapa karyawan di bengkel mobil kami berusia antara 20 dan 45 tahun dan dengan upah gaji yang berbeda untuk setiap departemen. Ketiga, perhitungan kebutuhan tenaga kerja. Di bengkel PT Astra Honda Motor ada sekitar 14 karyawan dengan keahlian yang berbeda-beda, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik hanya dengan 14 karyawan, baik secara tim maupun individu. Penetapan rencana ketenaga kerjaan. PT Astra Honda Motor memiliki beberapa cara untuk menginspirasi dan memotivasi karyawannya. Salah satunya dengan memberikan gaji atau bonus yang lebih kepada karyawan setiap tahunnya, agar karyawan selalu semangat dalam bekerja. Selanjutnya, rekrutmen dan proses seleksi. Salah satu metode rekrutmen yang digunakan mesin PT Astra Honda kami adalah dengan rekomendasi. Artinya, kami menyeleksi kandidat dari luar berdasarkan referensi karyawan, dengan meminta karyawan yang memiliki teman, kerabat, atau kenalan memenuhi syarat untuk memberikan rekomendasi nama. Metode training. A. Analisa pekerjaan. PT Astra Honda Motor senantiasa mengembangkan produk dan teknologinya, meningkatkan pelayanan di jaringan penjualan dan purna jual Honda, serta berpartisipasi secara luas dalam kegiatan dan komunikasi dengan masyarakat melalui berbagai platform. Perencanaan tenaga kerja. Yang pertama, manpower planning. Manpower planning PT Astra Honda Motor adalah perusahaan manufaktur dan distribusi sepeda motor terbesar di Indonesia yang mempekerjakan lebih dari 20.000 orang. Sejalan dengan visi perusahaan, yaitu PT Astra Honda Motor selalu berusaha memberikan solusi mobilitas terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan sistem manajemen kelas 1. Yang kedua, pelatihan dengan instruktur. Pelatihan ini dimulai dengan orang yang diberikan oleh komisaris dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak penuh untuk melaksanakan kegiatan dan pembelajaran peserta di bidang atau bidang pekerjaan tertentu. Yang ketiga, e-learning. Anda dapat mengakses video, tes, dan spesial online untuk melatih karyawan Anda. Yang keempat, pelatihan karyawan simulasi. Simulasi adalah program pelatihan bagi karyawan yang dilakukan dengan menggunakan alat atau mesin dan kondisi lingkungan yang sama atau setara dengan kondisi situasi kerja yang sebenarnya. Pelatihan ini biasanya digunakan untuk mempelajari keterampilan teknis dan motorik. Yang keenam, pelatihan karyawan langsung. Terdiri dari pelatihan yang fokus terhadap kebutuhan individu karyawan dan biasanya langsung dilakukan di tempat kerja. Pelatihan ini dapat membantu karyawan menyesuaikan diri dengan tanggung jawab baru. Yang ketujuh, coaching atau mentoring. Jenis pelatihan karyawan ini mirip dengan pelatihan tatap muka, tetapi jenis pelatihan karyawan ini berfokus pada hubungan antar karyawan dan profesional lebih berpengalaman, seperti atasannya, pelatih, atau rekan kerja yang berpengalaman. Pelatihan ini merupakan kegiatan di mana timbul balik dalam kinerja, dukungan dari pelatih, dan penjelasan yang lambat sangat diharapkan. Bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar dengan dukungan dari para profesional lebih berpengalaman. Selanjutnya, metode penilaian kinerja. PT Astra Honda Motor melakukan penilaian dengan metode manajemen by objektif atau MBO, atau manajemen berdasarkan objektif. Dalam metode ini, di mana penilaian dilakukan secara bersama-sama oleh supervisor atau manajer dan karyawan. Bersama-sama, tujuan diidentifikasikan, direncanakan, diatur, dan dikomunikasikan untuk difokuskan selama periode penilaian tertentu. Peraturan kerja karyawan di PT Astra Honda Motor. Di PT Astra Honda Motor, aturan jam kerja hanya karyawan harus mulai pukul 8 dan masuk kerja tepat waktu. Para karyawan pulang pada pukul 5, jika ada lembur, karyawan bisa tinggal atau tidak. Penerapan K3 atau keamanan dan keselamatan kerja. Yang pertama, menjaga kondisi lingkungan perusahaan. Artinya, semua perusahaan harus menjaga kebersihan lingkungan perusahaan, khususnya bagi perusahaan yang bergerak di bidang tertentu yang kondisi sekitarnya sangat mempengaruhi keselamatan pekerja. Astra Honda Motor punya tempat seperti berbelanja di ujung jalan raya. Yang kedua, melakukan perawatan mesin. Perawatan mesin secara berkala dapat menjamin keselamatan pekerja sebagai bentuk penerapan K3. Mulailah dengan kontrol rutin, dan setelah perawatan rutin, ganti mesin dan peralatan yang dianggap tidak dapat digunakan. PT Astra Honda Motor menggunakan mesin dan alat ini dengan sangat berhati-hati. Jadi kami merawatnya secara teratur. Tidak hanya bagi karyawan tetapi juga bagi konsumen. Yang ketiga, evaluasi berkala. Penerapan K3 tidak hanya direncanakan, tetapi juga perlu dievaluasi. Astra Honda Motor melakukannya secara rutin dan mengevaluasi K3 untuk kepentingan publik. Yang keempat, mengatur regulasi terkait K3.
Setiap perusahaan pasti memiliki kondisi tersendiri yang mempengaruhi penerapan ketiga di lingkungan kerja. Sebagai PT Astra Honda Motor yang bergerak di bidang otomotif, maka perlu menyediakan sarung tangan, kacamata, dan baju kerja yang terbuat dari bahan khusus untuk melindungi karyawan. Motivating Potential Score atau MPS. Yang pertama, skill variety. Tajuk sampai mana pekerja membutuhkan beragam aktivitas sehingga pekerja bisa menggunakan sejumlah keterampilan dan bakat yang berbeda. Astra Honda Motor memberi para karyawan kebebasan dalam menunjukkan keterampilan dan bakat mereka di bidang otomotif dan pekerjaan mereka. Yang kedua, task identity. Derajat di mana suatu pekerjaan memerlukan kelengkapan dari hasil pekerjaan tersebut. Astra Honda Motor telah menyediakan alat dan bahan dengan lengkap dan berkualitas untuk menyelesaikan masalah motor para konsumen. Yang ketiga, task significant. Tingkat sampai mana suatu pekerjaan berpengaruh substansial dalam kehidupan atau pekerjaan individu lain. Astra Honda Motor bergerak di bidang otomotif motor tentu sangat berpengaruh, di mana saat konsumen membawa motor yang dipakainya dalam sehari-hari, terutama kendaraan yang berangkat pulang kerja, untuk melakukan perawatan motor. Bengkel motor tersebut menjadi peran penting untuk melayani konsumen tersebut dengan baik. Yang keempat, autonomi, di mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan yang substansial untuk individu dalam merencanakan pekerjaan yang akan digunakan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Seperti sebelumnya, Astra Honda Motor memberi kebebasan pada karyawan dalam bekerja, tentu tetap dalam membimbing, mengawasi, dan mengontrol mereka, supaya kita ada kesalahan yang tidak disadari dapat diketahui dan langsung diperbaiki. Yang kelima, feedback. Suatu pekerjaan yang dilakukan akan menghasilkan feedback mengenai performa kerjanya. Contohnya, Astra Honda Motor yang bergerak di bidang otomotif motor tentu diharapkan bisa memperbaiki setiap masalah yang ada pada motor. Ketika salah satu karyawan melayani konsumen, melihat dan mendengar masalah yang ada pada motor dari konsumen, lalu memberi solusi mengenai masalah motor tersebut kepada konsumen. Lalu selanjutnya, karyawan pun langsung memperbaiki motor tersebut dan kemudian mengetes kembali apakah motor ini sudah bisa kembali digunakan. Konsumen yang puas melihat hasilnya pun menjadi suatu apresiasi bagi karyawan dan bengkel mobil tersebut.